belum bisa muncul. Saya bantu absensi nggak, Prof? Ya, bantu Pak. Kenapa ya punya aku kok muter-muter? Sinyalnya mungkin, Prof. Ngawur ae turun kenceng. Ya, oke. Jadi saya hari ini mohon izin untuk menyampaikan sesuatu yang agak teknis ya, Bapak Ibu ya, bukan filosofi tetapi agak teknis. Saya rasa Bapak Ibu perkembangan pemahaman filosofi risetnya dan kemudian filosofi manajemennya kan sudah lumayan bagus ini sudah di minggu ke-7. Mas Nanang, mana kok gak di share? Pak Budi kok nggak nongol ya? Pak Budi Setiawan. Oh, nongol. Iya, Prof, munyer-munyer ternyata, Prof. Kapok. Itu ngomong aku tadi, wifi ku. Hadir-hadir, Ya Prof. udah, Mas Nanang minta tolong absensikan ya. Di foto aja ini yang hadir siapa. Baik, Prof. Ya, Iya, Prof. pada aku nunggu wis kelamaan ini. Sudah masuk ke jam 18.42. Ya, minta tolong ya, Mas Nanang ya. Siap, Prof. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya izin share materi PPT. Seingat saya, soalnya saya belum update di dalam e-learn. Jadi nanti setelah kuliah baru saya akan sampaikan. Oke. Body of Knowledge, SMPLS. Yes, ini. Jadi izin untuk menyampaikan. Saya belum memberikan pelatihannya, Bapak Ibu, untuk menggunakan. Saya hanya memberikan konseptualnya. Nanti kalau pas ada pelatihan-pelatihan pengenalan tentang tools, silakan Bapak Ibu bisa bergabung ya dengan pelatihan-pelatihan yang biasanya kita berikan di dalam apa di luar dari SKS gitu ya. Nih, sebentar. Saya akan buka sekarang. Ada yang sudah kenal dengan PL dengan structural equation modeling dari Bapak Ibu? Cuma pernah dengar aja, Prof. Nggak pernah tahu Sudah isinya. pernah dengar, tapi tidak pernah tahu dan belum pernah membayangkan gitu ya. Hmm. Ya wis aduh, ya ampun saya ndredeg ini. Kalau PLS, Smart PLS sudah pakai sih, Prof. Lah, Pak Kiki udah Hmm. pakai. Sudah. Tapi yang Oh, ya untuk udah berarti. varian yang CBM belum pernah saya, Prof. Ya oke, kalau Pak Hmm. Kiki udah pernah pakai. Pak Kiki ini dinasnya di mana sih? Saya di Jakarta, Prof, di Nokia. Tapi pernah pakai PLS dipakai untuk apa? Di Em- S2-nya kan ada research. Oh, I see. Ya. Ya, oke kalau begitu. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang belum jelas, monggo silakan untuk bisa bertanya. Tapi mohon izin sekali lagi sangat taktis dan sangat operasional. Jangan dinilai jelek ya, karena ini memang tugas saya hari ini harus menyampaikan ini. Jadi outline dari materi yang akan saya sampaikan itu adalah ini Bapak Ibu. Saya akan memperkenalkan tentang dasar structural equation modeling. Nah, structural equation modeling itu sebenarnya ada 3 toolsnya. Yang pertama adalah AMOS. AMOS itu base-nya juga menggunakan gambar, hampir sama dengan PLS. Yang kedua itu adalah partial least square, PLS itu, SEM PLS. Kemudian yang ketiga itu adalah Lisrel. Nah, kalau Lisrel itu agak sulit Bapak Ibu karena menggunakan based on em, notasi formulasi yang harus disusun begitu. eh, Apa ya, enkripsi lah istilahnya. Kita harus menyusun pengkalimatan untuk membuat Lisrel itu bisa bekerja. Jadi sehingga Lisrel itu jarang dipakai toolsnya. Yang dipakai itu biasanya adalah SEM, AMOS dengan menggunakan atau SEM PLS. Jadi nanti saya akan cerita dulu dasar-dasar SEM-nya, kemudian SEM PLS-nya, implementasi SEM PLS pada Smart PLS, dan simulasi Smart PLS 3.0-nya itu dalam bentuk capturean langkah-langkah. Jadi saya belum mengajak Bapak Ibu untuk membuka aplikasinya. Nanti kalau sudah ada aplikasinya barulah kita akan eh, ini. Ini pengertiannya dulu ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita ngomong dulu pengertiannya. SEM ini merupakan model persamaan struktural yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks
baik rekursif maupun non-rekursif, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. Rekursif itu apa? Rekursif itu adalah pola hubungan antar variabel yang memiliki satu arah atau vice versa, gitu ya. Jadi kalau saya mau kasih contohnya itu seperti ini, Bapak Ibu. Ini kan pasti adalah modelnya Bapak Ibu ya. Eh, ini yang dosen-dosen pasti udah ngerti lah. Jadi misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini kan harian Bapak Ibu geluti ya. Setiap harian Bapak Ibu geluti ya. Jadi kan di sini ada beberapa variabel gitu ya yang akan diteliti di dalam pemodelan ini. Nah, SEM itu fungsinya itu adalah menguji apakah keseluruhan model ini akan mempunyai goodness of fit. Ya, jadi artinya mereka itu akan membangun sebuah model yang fit atau tidak. Nah, itu yang diuji dengan menggunakan structural equation modeling. Di sini ada berapa variabel Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 variabel ya. Iya, Ini Prof. nggak ada Empat, yang bersuara ya. empat, Prof. Ya, 4 variabel kan. Oke, kalau Bapak Ibu udah belajar tentang variabel, mana ini yang merupakan variabel bebas? Decision making IV ya, sama Bro. innovation Yes, culture. betul. Yang ada di sisi sebelah kiri ini kan, decision Ya. making quality dan innovation culture. Betul, itu yang disebut dengan variabel bebas. Tetapi di dalam pemodelan itu biasa disebut dengan variabel exogen. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam pemodelan itu disebut dengan variabel exogen ini. Nah, variabel tergantungnya yang mana? Business Ini. sustainability. Ya, business sustainability ini adalah variabel tergantungnya. Atau kalau di dalam pemodelan SEM, ini disebut dengan variabel endogen tergantung. Jadi yang di sini ini adalah eksogen. Kalau saya muter-muterin kursor kelihatan kan ya? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Kelihatan. Ini adalah variabel eksogen, ini adalah variabel endogen. Nah, kalau gitu variabel yang di tengah ini variabel apa? Variabel Mediator. mediating. Ya, mediating. Jadi variabel antara. Nah, itu yang selalu kita gumuli ya di dalam konteks membangun model itu yang harapannya variabel mediating inilah yang menjadi novelty dari model kita gitu kan. Yang selama ini selalu saya ingatkan, mungkin dari Prof. Agustus juga ingatkan. Nah, pertanyaan saya, oke, saya balik lagi aja deh, nanti bingung. Nah, ini ya. Fungsi SEM itu apa? Nah, ini. SEM itu dapat menguji secara bersama-sama structural model. Jadi hubungan antara variabel konstruk, yaitu variabel laten atau unobserved, atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator atau proksi untuk mengukurnya, independen dan dependen. Dan kemudian dia juga bisa menguji secara bersama-sama sebagai measurement model, jadi menguji hubungan antara indikator dengan konstruk, yaitu loading factor dan nilai loading faktornya. Saya kasih contoh ya, teman-teman ya, agar nggak bingung. Tadi itu ada istilah variabel laten atau unobserved variabel kan. Saya akan coba ke materi yang tadi. Oke. Nah, loh kok ini? Bentar, Bapak Ibu. Nah, saya akan ke, enggak ada. Nah, ini aja deh. Bapak Ibu ingat ya, yang di sini tadi kan bundar semua ya, ya toh, elips lah, istilahnya elips. Elips inilah biasanya menandakan bahwa itu adalah variabel laten atau unobserved variabel. Kenapa variabel ini disebut dengan variabel laten atau unobserved? Karena variabel ini nggak bisa diobservasi gitu. Kenapa nggak bisa diobservasi? Karena nggak ada datanya, Bapak Ibu. Abstrak. Iya, laten, unobserved, nggak ada datanya. Yang ada datanya itu di sini, Bapak Ibu. Nah ini.
X1, X2, X3, X4 itu. Nangkep ya? Jadi kalau Bapak Ibu itu membuat variabel innovation culture, ukuran dari innovation culture-nya nggak ada. Yang ada adalah indikator yang di sini, yang kotak-kotak ini. Ini yang disebut dengan variabel apa? Observe atau indikator. Indikator. Ya, observe variabel atau indikator. Sampai di sini pahamkah, Bapak Ibu? Ada Paham. pertanyaan? Paham, Prof. Oke, ya Pak Bagus sudah pernah pakai SEM ya? Prof, mumpung di sini boleh tanya, Prof. Boleh Pak Win. Itu kalau variabel laten kan harus Mm-mm. ada indikatornya. Yang Prof Mm-mm. ngajarin saya kan minimal 3 lah, Pak Win, gitu Ya, ya. betul. Nah, Prof, waktu kita milih indikator itu, apakah Mm-mm. ada aturan misalnya, oh sebaiknya refer to jurnal tertentu, atau sebaiknya ada latar belakang referensinya, atau kita ini bisa bebas menentukan ya? Ya, ya, pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu. Itu tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan di bab 2, Pak Win. Jadi di bab 2 itu tidak hanya sekedar mengeksplorasi variabel latennya, Bapak Ibu juga harus mengeksplorasi dan mengelaborasi indikatornya. Berarti bagaimana? Ya berarti harus cari itu referensi-referensi. Kemudian dari berbagai referensi itu, Bapak Ibu mencoba untuk memastikan mana indikator yang paling pas untuk variabel yang Bapak Ibu dengan unit penelitian yang Bapak Ibu pilih. Gitu. Kita kasih contoh ya. Misalnya kemarin itu ada riset, aku ngambil contohnya tesis nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini, eh, ada satu penelitian Pak Win, servis kualitas layanan terhadap kafe. Karena kafe itu yang diukur indikatornya kualitas layanan itu misalnya kayak ambience, ya kecepatan, keramahan, tangible, responsiveness, empati dan sebagainya. Maka si peneliti menggunakan yang disebut dengan service quality dari Parasurahman. Kenapa dia pakai serve qual Parasurahman? Ya karena cocok dengan unit analisisnya, dengan aspek-aspek yang akan dia evaluasi. Jadi dia pakai indikator itu. Tapi penelitian yang sama tentang service quality ditujukan pada institusi pendidikan. Pakai Parasurahman nggak cocok. Ternyata ada riset-riset terbaru itu yang memberikan indikator-indikator yang pas untuk eh, mengevaluasi service quality untuk pendidikan, jasa pendidikan. Namanya service performance, serve perf, bukan serve qual, tapi serve perf. Nah, jadi sekarang menjawab pertanyaan Pak Win, gitu ya apa menentukan indikator? Ya, harus melalui proses elaborasi itu Pak Win. Dengan melihat kecocokan indikatornya itu cocok nggak ya tak pakai untuk meneliti di unit penelitian, unit analisis saya. Itu. Itu. Terus yang kedua Pak Win, saya balik lagi ya ke sini tadi. Sampai di sini kalau ada yang mau protes boleh lo ya. Terus di Nggak sini ya Pak protes, Win. nanya aja boleh, Prof. Nggak protes. Nggak berani, Maksud Prof. saya, Saya saya boleh lanjutkan sebentar ya biar silakan, silakan. lebih. Nah, Jadi misalnya begini ya Pak Win, saya ngambil satu artikel mengatakan bahwa SERVQUAL itu 5 gitu ya Pak Win. Di sini ada 5. Ini kebetulan cuma 4, Ya, indikatornya 5. Para Surahman kan memang 5 ya, tangible, responsiveness, empati, kemudian assurance gitu ya. 5. Pas tak evaluasi Pak Win, dataku udah masuk gitu ya. Data dari kuesioner udah masuk semua di sini sebagai indikator X1, X2, X3, X4 itu. Waktu saya proses confirmatory factor analysis, sekali klik untuk proses PLS itu, ternyata loading faktornya nggak sampai memenuhi 0,7 ke atas. Kan harusnya di sini itu ada loading faktor nanti yang muncul. Itu nggak sampai 0,7. Pak Win drop tuh, hilang tuh indikator. Dipandang indikator itu tidak mampu merepresentasikan atau mengukur variabel latennya. Gitu. Gitu Pak oh Win. ada tandanya gitu ya, Prof ya? Iya, jadi nanti kalau nah nih misalnya ya nanti gak ada sing sudah jadi ya. Saya
Ini kalau sudah jadi itu muncul ukuran-ukurannya Pak Win. Dan ukurannya nggak memenuhi itu harus drop Pak Win. Nah, nih. Nah, ini misalnya nanti ya seperti ini kan. Terus nanti keluar, nah ini loh Pak Win angkanya. Nah ini Pak Win, ini yang unstandardized ya. Nanti kalau diklik itu yang standardized itu muncul di sini tuh 0,6, 0,7, 0,8. Lah kalau di bawah 0,7 itu dia harus drop, dibuang itu. Indikator itu dibuang. Artinya indikator itu tidak mampu untuk menjadi alat pengukur bagi variabel laten itu. Pak Win buang, kemudian olah lagi, di, di running lagi, kayak gitu. Jadi menentukan indikator itu nggak ngawur Bapak Ibu. Menentukan indikator itu ya dengan proses yang sama, dengan Bapak Ibu menemukan pemodelan, menemukan hubungan antar variabel. Jadi prosesnya adalah melalui elaborasi. Itu Prof, ya. tanya Prof, Oke, silakan. yang 0,7 tadi itu Mm-mm. prosesnya setelah kita kumpulin kuesioner Iya, jadi iya. jadi sampelnya masuk misalnya Betul. 200 300 terus Yes. kita running di itu ya. Yes, yes, yes. Makanya saya selalu ngomong ke Pak Win, Pak Win, nek indikatormu mek 2, moro-moro nanti loading faktornya nggak memenuhi, drop 1. Iya, hilang. Itu nggak bisa dipakai untuk menjustifikasi indikator dari sebuah variabel laten. Apalagi nek variabel latennya besar. Misalnya seperti organizational behavior gitu. Itu kan variabel yang besar banget ya Bapak Ibu ya. Itu nggak bisa hanya diberikan satu indikator saja gitu. Makanya harus mengumpulkan beberapa indikator. Nah, kalau Tanya, Prof, dengan ya. ya silakan ada pertanyaan. Iya, misalkan eh, kita dituntut novelty ya, Mm-mm. terus moderatornya itu sintesa beberapa teori bahkan udah agak Yes. jauh ke Ya, bawah. ya. Dan biasanya saya nurunin minimal 6 ya. Kalau Mm-mm. nanti minimal minimal memang 4 lah. Nah, kalau mendefinisikan indikatornya 6 Prof, ternyata memang dari turunan empirical study yang sebelumnya itu kan kita cuma Mm-mm. dapat 3 atau 4. Saya Mm-mm. kan juga boleh kan mendefinisikan dua indikator yang menurut saya menggambarkan konstruk yang baru saya bikin gitu. Jadi nggak harus semua item itu adopsi dari literatur sebelumnya, Prof. Iya. Boleh Kalau kan? saya saran itu Bapak nggak boleh menjustifikasi mandiri. Hmm. Kalau saya saran Bapak harus melakukan proses elaborasi dari berbagai indikator yang ada yang Ya. sudah terverifikasi dari riset-riset sebelumnya. Gitu. Eh, Maksud saya, Oh, Prof, kalau tidak menemukan, Nggak menem Oh, kalau yang baru ya, iya yang betul. kuning-kuning ya. Nah, Toh iya, nantinya kan kita prosesnya. mesti ngetes. Jadi fungsi dari loading faktor itu sebenarnya juga hampir sama dalam konteks eh, apa uji menggunakan SPSS untuk validitas dan reliabilitas. The same thing gitu ya, sama. Gitu ya Pak Kiki ya. Betul. Untuk yang variabel yang kuning yang baru ya berarti kita harus mencari. Mencarinya apa ya dari turunan. Makanya kan pada waktu kita melakukan sintesa variabel itu kan pasti Bapak Ibu kan trace dari penelitian terdahulu itu yang mengatakan aspek-aspek itu kan gitu. Jadi itu yang harus dicari. Dulu ya Bapak Ibu. Pertanyaan lanjutan itu Iya, memang ya variable novelty itu kan iya boleh. indikatornya kita baru kebanyakan. Oke, ada yang beberapa turunan, mungkin ada yang enggak Iya, heeh. turunan. Yes. Nah, kalau saya Mm-mm. bikin preliminary research pakai FGD Mm-mm. ke para pelaku yang akan saya kuesioner, Iya. itu saya perlu masukin tidak bahwa saya indikator novelty saya itu saya pakai ini karena saya ada FGD preliminary sebelumnya gitu. Itu perlu dimasukin nggak, Prof? Atau nggak usah? FGD untuk menentukan indikator Iya, yang dan novelty tadi. novelty. Kalau Oh, novelty kan syukur-syukur nggak ada yang apa-apa. turunan ya, Boleh, Prof boleh. ya. Tapi kan beberapa Mm-mm. kita mau Boleh, menambahkan boleh. berdasarkan lapangan Nggak praktek apa-apa, di Pak lapangan Win. gitu. Boleh, Boleh ya, boleh ya. boleh. Heeh. Nggak apa-apa. Oke. Ini kan sudah ada metodologi yang memastikan bahwa indikator itu layak untuk diuji cobakan. Apakah mampu mengukur variabel baru itu dengan FGD. Nggak apa-apa, Pak Win. Boleh. Siap, siap, Prof. Thank you. Ya, oke.
Oke, saya lanjut ya, teman-teman dengan materi dulu. Nanti silakan kalau ada yang nggak ngerti. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan dari SEM, Structural Equation Modeling. Kelebihannya itu komprehensif, jelas. Karena kalau Bapak Ibu menemui sebuah model seperti ini, kemudian diuji satu-satu regresinya, yo mumet gitu ya. Jadi ini diuji dulu dengan ini gitu. Nanti ini diuji lagi dengan ini. Ini diuji bolak-balik gitu ya maksudnya. Bolak-balik ujinya. Itu akan menimbulkan beta yang confuse. Ya, kenapa? Karena pasti pada waktu menguji ini dan ini, atau ini, menguji Y1 ke Y2, Y1-nya itu pasti sudah ada unsur yang menyebabkan dia terkontaminasi dari X1 maupun X2 kan gitu. Jadi nggak memungkinkan kita akan menguji parsial begitu. Nah, makanya SEM ini kehebatannya itu komprehensif. Sekali klik itu dia menguji keseluruhan hubungan dan termasuk menguji goodness of fit model. Apakah model ini fit atau tidak? Itu kelebihan dari structural equation modeling. Terus mengakomodasi model-model yang kompleks, jelas ya Bapak Ibu ya. Ini kan modelnya juga kompleks. Kemudian pemodelan dari variabel laten. Kelemahannya sangat tergantung pada software, ya benar. Kompleks, terbatas pada hubungan linier, dan ukuran sampel itu harus besar. Jadi kalau bisa itu, SEM itu biasanya kita harapannya ya pasti sekitar antara 30 sampai 300 ya, tergantung ya bagaimana kita nanti menentukan jumlah sampel yang tepat ya untuk eh, apa untuk penelitian kita. Nah, ini adalah hubungan antar variabel itu. Ada hubungan antar variabel di dalam variasi skor tanpa terdapat variasi skor murni dan error gitu ya. Ada yang true, ada yang error. Kemudian error masuk dalam korelasi. Jadi errornya itu ternyata ngiris ke korelasi yang true gitu ya. Atau pada saat error itu dikeluarkan, maka benar-benar korelasi yang murni dan murni. Dan harapannya itu adalah yang terjadi di bagian bawah ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, SEM PLS ini adalah alternatif pemodelan persamaan struktural yang dasar teorinya itu lemah. Kenapa dikatakan dasar teorinya lemah? Ada yang bisa menjawab mungkin? Yang dasar teorinya lemah. SEM PLS dikembangkan sebagai alternatif pemodelan persamaan yang struktural yang dasar teorinya lemah. Jadi artinya bagaimana? Karena memverifikasi teori kan sebenarnya. Jadi SEM PLS ini bertugas untuk memastikan ya koherensi antar teori yang membangun model itu. Dari pemodelan yang mungkin struktur teorinya masih lemah. Indikator dari variabel laten tidak memenuhi model refleksif akan tetapi formatif. Nah, jadi ini yang indikator dari variabel laten tidak memenuhi model reflektif akan tetapi formatif. Jadi begini Bapak Ibu. Ini ya, mana? Oh, bukan ini. Bentar. Hmm, 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 hmm. Ya, nggak ada ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya itu mau mencari yang rekursif sama ini kok nggak ketemu. Ah, ini dia. Udah kelihatan di sini Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Prof. Udah ya. Oke. Jadi di dalam SEM PLS itu memungkinkan ada dua hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Ini kan indikator ya Bapak Ibu. Ini adalah variabel laten. Satu itu ada yang disebut dengan reflektif. Jadi arahnya adalah ke arah indikatornya, reflektif. Jadi variabel laten ini akan direfleksikan oleh indikator X1, X2, dan X3. Kalau formatif itu adalah variabel laten ini akan dibangun oleh indikator X1, X2, dan X3. Maka anak panahnya itu masuk ke dalam. Gitu. Contohnya seperti apa? Ini contohnya Bapak Ibu. Ciri-ciri indikator yang reflektif adalah arah hubungan kausalitas dari variabel laten ke indikator.
Antar indikator diharapkan saling berkorelasi dan menghilangkan satu indikator tidak akan merubah makna dan arti dari yang diukur. Sedangkan yang formatif itu arah hubungan indikator ke variabel laten. Antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi dan menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari variabel laten karena dia fungsinya itu adalah membangun. Daripada mumet, saya kasih contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Jadi di SEM-PLS itu bisa rekursif, bisa reflektif, bisa formatif ya. Misalnya kalau indikator yang formatif itu ini ya Bapak Ibu ya. Udah kelihatan ya. Contohnya nih ya. Dalam konstruk status sosial ekonomi, indikator formatifnya itu bisa ditunjukkan, direfleksikan status sosial, variabel laten status sosial akan direfleksikan dari apa? Akan dibangun, akan diformasikan dari apa? Pendapatan bulanan, pendidikan terakhir, jumlah aset yang dimiliki, dan pekerjaan. Ya, itu indikator formatif. Jadi, anak panahnya adalah anak panah yang dalam, ke dalam variabel latennya. Ya. Sedangkan kalau reflektif itu adalah misalnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu indikatornya kalau refleksi direfleksikan dengan apa? Oh iya, saya merasa senang dengan pekerjaan saya. Jadi kalau orang senang dengan pekerjaannya itu merefleksikan kepuasan kerja. Lingkungan kerjanya puas ya. Kemudian gaji saya terima itu memuaskan. Pekerjaan saya itu memberikan penghargaan institusi memberikan penghargaan yang layak bagi saya. Nah, itu refleksi gitu Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu membangun model itu paling banyak menggunakan yang reflektif ini. Paling mudah sebenarnya menggunakan yang reflektif ini. Sampai di sini ada pertanyaan Kak? Kalau saya punya variabel bebas kepuasan pelanggan. Indikator reflektifnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya puas, maka saya direfleksikan dengan Saya membeli Repeat lagi order. repeat yes, order. good. Itu udah ngerti. Repeat order, memberikan rekomendasi pada orang lain, kemudian ya repeat order melakukan pembelian ulang, rekom, ya kemudian apalagi ya, ya itulah kira-kira refleksi ya dari kepuasan. Tapi kalau formasi, kepuasan itu akan dibangun dengan indikator apa? Mudah diakses, Service. fungsinya, Gimana? Service, Bro. fungsionalitasnya, Kualitas yang baik, servis kualitasnya. yang baik, kemudian apalagi misalkan ya kecepatan pelayanan yang baik ya, misalnya Reliable, on time ya delivery. reliable gitu. Ya. Oh, itu Jadi maksudnya. begitu. Kita ambil contoh lagi, misalnya eh, budaya organisasi, misalnya ya, variabel latennya adalah budaya organisasi. Kalau itu reflektif, kira-kira gimana Bapak Ibu? Engagement. Budaya organisasi yang baik itu direfleksikan dengan satu, Datang tepat waktu, Engagement. mengerti orang iya lain. engagement, Asik. retensinya Performance. rendah, labor turnover-nya Turnover ya. ya rendah, ya toh. Terus apalagi karyawannya itu merekomendasikan perusahaan dengan baik, jadi mereka bangga ya branding perusahaan dengan baik itu direfleksikan begitu. Tapi kalau eh, budaya organisasi itu variabel laten, kemudian indikatornya itu formatif, berarti apa kira-kira Bapak Ibu indikatornya? Leaders. Membangun budaya organisasi. Berarti bagaimana indikator? Leadersnya yang kuat. Itu saya memberi contoh. Ya, Biar misalkan satu Value ada statement, anutan figur leadership yang baik ya. Terus kemudian apa lagi misalnya? punya Struktur misalkan organisasi yang jelas ya. perusahaan. Misalnya
Nah, ini Bapak Ibu udah bisa berarti. Nah, jadi di dalam model PLS itu bisa formatif ya, Bapak Ibu. Itu kehebatannya dari PLS. Kalau di Amos nggak bisa, semuanya pasti reflektif, nggak ada yang formatif, nggak bisa dengan formatif. Jadi nanti modelnya akan disusun seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh. Nah, kalau seperti ini gimana ini kira-kira? Variabelnya bagaimana ini? Sama nih variabel eksogennya di sini, kemudian mediatingnya ini, ya toh, attitude toward mobile app use, kemudian variabel endogen tergantungnya adalah di intention to purchase. Ini contoh dari PLS. Nah, modelnya Bapak Ibu itu pasti nanti akan menggunakan structural equation modeling ini karena sangat kompleks. Boleh nanya, Prof? Ya, silakan. Ya, misalkan mediator yang kita temukan ini komposit ya, Prof. Maksudnya konstruknya yang perlu dites punya dimensi sampai 6 gitu misalkan, Prof. Mm-mm, mm-mm. Itu apakah ngetesnya Dimensi kita atau indikator, Pak? eh, saya udah punya variabel mediator yang Yes. baru tadi, saya anggap konstruk karena belum dites ya, Prof. Nanti kalau udah tested, saya sebut variabel. Nah, ini didefinisikan oleh 6 dimensi misalkan. Oh, oke. Ya, Dimensi setiap ya, bukan indikator. ya, setiap dimensinya bisa diturunkan misalkan 2 indikator nanti, 2 item. 2 atau 3 misalkan. Nah, untuk ngetesnya itu nanti Prof, apakah eh, semua skor yang kita dapatkan dari item-item setiap dimensi itu kita agregasikan semua, atau kita bisa tes based on dimensi, jadi di Ya, dimensi level ini gitu, bukan variabel level. pertanyaan level tinggi. Tuh, Ya, bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Jadi kalau Pak Gigi pengen dapat apa ini namanya? Analisis atau pengen menganalisis dimensinya, ya berarti Bapak tetap dimensi ya. masukkan dimensi. Dimensinya bisa dijadikan laten lagi. Ya, Jadi nanti itu akan muncul yang disebut dengan eh, kan itu ada first, ada second term gitu. ya, low order, Jadi high order ya, ya. jadi laten sama laten dulu, terus kemudian baru indikator. Karena jadi apa ya? Aku mau gambar di mana ya? Jadi misalnya begini, Pak. Saya ambil yang di bagian paling bawah aja deh. Kelihatan ya. Ini ya, saya misalnya gini ya, Pak. Misalnya ini variabel, terus Bapak kan ada dimensi, terus baru indikator ya. Betul. Ya. Nah, kalau Bapak mau fokus kepada pemahaman terhadap dimensi, mau menganalisis dimensi, saran saya dimensinya itu dijadikan variabel laten lagi. Misalnya ada 3 dimensi, di mana masing-masing dimensi ini ternyata punya 2 indikator tadi ya Bapak Ya, bilang ya. satu indikator. Ya, 2 indikator. Jadi ya ditulis di sini 2 indikator. Karena Nah, ini kan Prof, apa namanya, kan memang udah teori ini kan yang meneliti udah banyak ya, sampai susah kita mau ya, menemukan novelty mediator. ya Kadang boleh gak Bapak gini? mediatornya itu terdiri dari beberapa dimensi. Kita pengen tahu skornya supaya nanti secara manajerial Ya, atau applied contribution itu bisa kita kasih tahu ke perusahaan juga enggak yang apa-apa. paling Jadi kuat apa gitu. nanti bentuknya akan seperti ini deh Pak. Kalau misalnya Bapak apa namanya pengen dari dimensinya juga punya cerita gitu ya. Nah, Betul. itu dibuat seperti ini. Jadi kalau gitu jangan di total kemudian di rata-rata Pak. Kan nggak bisa tahu nanti di sininya. Berhenti di Cuman dimensi dulu ya. ini prosesnya tidak akan bisa diselesaikan dengan PLS. Ini harus diselesaikan dengan AMOS. Hmm. Karena apa? Karena ada 2 variabel laten itu yang jadi variabel laten ke variabel laten gitu loh. Hmm. Ya, nangkap ya Bapak Ibu. Agak susah Enggak, ini. Prof. Harus praktek Sorry, ya. Prof. Nggak ngerti, Prof. Hah? Tidak bisa diselesaikan dengan PLS, harus dengan Amos. Iya, dengan AMOS. Jadi karena gini, ya ini tadi ya, saya gambarin aja ya. Saya gambarin. Ya, karena ada variabel laten yang harus dicoba diuji dengan variabel laten berikutnya, begitu. Nah, bandingkan dengan yang di sini ya, Bapak Ibu ya. Belum share screen ya, Prof ya? Ya ampun, dari tadi itu saya Iya, Ya, gambar-gambar belum. belum share Ah, screen.
Oh, sorry, sorry. Jadi di sini. Nah, ini saya gambarnya. Jadi ini variabel laten. Taruhlah misalnya ini service quality ya. Dimensinya kan ada di sini, ada empati, kemudian tangible, responsif, misalnya gitu ya, Pak. Nah, karena dimensinya itu Bapak pengen teliti juga, maka jadikan aja variabel laten. Hmm. Terus baru indikator gitu. Baru indikator. Nah, dengan demikian Bapak akan lihat di sini variabel laten sama variabel laten, tapi bentuk anak panahnya itu mengarah. Bukan seperti di sini. Kalau di sini kan, di sini misalnya begini. Nah, ini kan variabel latennya kan ke sana, apa anak panahnya. Kalau Hmm. anak panah ke sana, itu berarti menunjukkan apa? Ya, Mencari hormon. korelasi, mencari regresi, menguji regresi. Tapi kalau variabel laten dan variabel laten anak panahnya ke kiri, itu berarti ada proses dua kali Penjelasan. pengujian variabel stepnya untuk menguji variabel laten. Tuh, ini beda kan ke sana, ya. Nah, ini nggak bisa pakai PLS, Pak, harus pakai AMOS. Tapi yang indikator ke dimensi itu bisa dibikin eh, formatif ya, Prof? Oh, boleh, boleh. Oh, formatif. Kalau pakai AMOS nggak bisa. Oh, Pakai nggak bisa ya? ya, AMOS Oh, itu hanya harus bisa reflektif ya. refleksif semua. Oh, Formatif dan reflektif hanya bisa pakai LS. S. Jadi masing-masing itu ada plus, ada minusnya. Gitu. Nah, nanya lagi ya, Prof. Maaf ya, Prof. Ya, silakan. Tadi udah terjawab, berarti dimensi tetap dilakukan supaya Ya, tahu sepanjang skor. Bapak memang Nah, fokusnya mau melihat dimensi. iya, pengen Kalau tahu Bapak nggak mau integrasi. lihat dimensinya, yo ini di rata-rata aja semua jadi indikator. Langsung pada level Iya, variabel. langsung ke Udah indikator. terjawab, Prof. Makasih, Prof. Mm-mm. Begitu ya. Jadi sangat tergantung pada tujuan riset kan. Alat Ya. ini kan menyesuaikan dengan kemauannya Bapak mau cari apa gitu. Tujuan dari risetnya mencari apa ya. Mungkin nanti caranya ya, Prof. Kalau pas sudah pakai tool bisa ditunjukkan ya. Oh ya jelas. Cuman kalau lagi seperti itu Bapak Ibu harus sudah apa itu namanya download eh, aplikasinya gitu ya, ready gitu Kayaknya ya. sudah semua kok, Prof. Karena Hah? Prof. Augusti udah minta. Oh gitu. Iya, Ya, cuman ya belum oke. dipakai aja. Oke. Nanti enggak hari ini ya Pak, karena datanya juga saya belum ready nanti. Baik. Tapi saya sudah capture langkah-langkahnya. Bapak Ibu pasti akan bisa dengan itu. Sampai di sini ada pertanyaan kah, teman-teman? Ini Prof. kuantitatif Itu, ya. Ini kuantitatif dan jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya data, taruhlah gini ya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu udah firm, kuesioner udah firm, kan sebar data. Nanti yang ngolah itu bisa pakai konsultan. Udah kasih aja ke LPPM, udah keluar nanti hasil analisisnya. Tinggal Bapak Ibu menganalisis. Jadi jangan khawatir. Saya memberikan ini itu karena minimal Bapak Ibu tahu prosesnya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala, oh ini outlier harus diapain? Buang. Oh ini loading faktornya ketinggian, buang. Olah lagi itu Bapak Ibu ngerti. Ya, Deal dong, Bu. jangan Bayarnya berapa, khawatir. Bu? Gimana? Biasanya bayarnya berapa gitu? Oh, free kok, Pak. Oh gitu. wow, Free. Free kok. Kita kan punya tim statistik di LPPM. Nah, enak dong. Free kok. Mm-mm. olah data free. Ya, olah data. Tapi Prof, ya sekali kayaknya kalau Bapak bolak-balik gitu ada perubahan tim recharge kayaknya. Saya nggak terlalu paham. Kami kalau riset dosen-dosen ya kita mengolah sendiri ya. Tapi kalau misalnya pas lagi gak sempat gitu ya wis kirim data, kemudian mereka akan membantu dari LPPM ya. Jadi jangan khawatir ya Pak. Ini cuman sekedar saya mengenalkan konsep dasar dari eh, tools-nya, sehingga Bapak Ibu juga bisa membayangkan nanti menyusun modelnya, menyusun variabel laten, kemudian hubungannya, indikator, dan seterusnya. Itu sampai di sini, Prof, oke? Prof mau tanya, Prof. Ya, silakan. Em, tapi aku mau share screen bentar, Prof. Mau Ya, tanya silakan. ini aja sih sebetulnya sih. Ah, ah, Klarifikasi betul apa enggak ya? Jadi kalau misalnya yes. variabel latennya Mm-mm.
Misalnya dia punya indikator, Mm-mm. dia juga punya indikator. Ini misalnya mediasinya dia punya indikator juga. Yes. Sebetulnya si apapun namanya statistik itu sebenarnya dia ngecek satu ini dengan empat ini gitu ya, satu ini dengan empat ini gitu ya, Prof. Ya. Maksudnya tuh si statistik itu nanti dia ngecekin satu-satu ya. Mm-mm. Masuknya kok ini kok Bapak gambarnya indikator ke indikator ya? Enggak, maksudnya kan hasil tadinya kan gini, Prof. Ini aku Iya. nggak sempat gambar full, tapi Mm-mm. misalkan ini kan lari Mm-mm. semua panahnya ke sini gitu ya. Mm-mm. Kan ini variabel laten yang tidak bisa diobservasi ya. Jadi sebenarnya yang diobservasi adalah indikator. Indikator, iya. Mm-mm. Termasuk mediasi juga dia Yes. indikator begitu ya. Iya. Mm-mm. Nah, berarti Oh, maksudnya gitu pertanyaannya ya, Bapak. Ya. maksudnya si statistiknya ini si Sam Amos ini dia nanti memeriksa satu-satu gitu ya, Prof. Iya, iya. Jadi ada dua tahapan Pak yang akan diperiksa. Saya boleh izin share screen sebentar. Jadi Ya. ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan untuk menguji confirmatory factor analysis-nya. Apa Oh, itu confirmatory factor analysis? Itu adalah yang tadi saya cerita sama Pak Win. Apakah item indikator ini mampu membangun atau merefleksikan variabel laten? Itu dia uji dulu nih Pak. Dia uji dulu. Itu yang disebut dengan confirmatory factor analysis. Munculnya nanti loading factor. Di sini loading factor. Nanti kalau loading faktornya itu lebih besar dari 0,7, 0,8, 0,9 berarti memang indikator itu mampu merefleksikan variabel latennya. Itu tahap yang pertama. Baru setelah itu secara otomatis eh, AMOS ataupun PLS itu akan menguji regresi antar variabel laten. Regresinya. Regresinya diuji semua. Yang dikasih panah ke variabel laten ke arah kanan itu akan diuji regresinya. Setelah dia menguji regresinya, hasilnya apa, Pak? Signifikan tidak signifikan, gitu kan? Jadi misalnya di sini kan Bapak tulis H1. H1 itu adalah misalkan ini. Nih, ini ya, RH1 itu adalah pengaruh decision making quality terhadap firm performance, ya kan? Ini kan di sini ya. Nah, kalau regresinya itu ternyata tidak memenuhi, artinya nanti ditunjukkan dengan eh, signifikansi P-nya itu ternyata tidak berada di bawah 0,05, maka Bapak Ibu sebentar ya, saya tak minum sebentar. signifikansi P di bawah 0,5. Pak Gigi, maksudnya apa itu? P-value tergantung tesnya. Kalau mau hipotesisnya kan nanti mau uji banyak ya. Apakah uji kanan, uji kiri, uji Ah, dua-duanya. ah. Misalkan P-value itu lain membanding sama yang 0,7 tadi beda ya? beda-beda, beda. Eh, 0,7 itu yang confirmatory factor itu, CFA gitu. Bukan itu sesudah itu, udah regresi. Nanti outputnya regresi report kan termasuk p-value-nya berapa. Ya, P-value-nya Oke. betul. Jadi gini, konsep regresi itu kan menentukan apakah variabel hubungan antar variabel itu memiliki pengaruh ya, pengaruh. Hmm. Dan itu biasanya diujikan dengan menggunakan p-value. P-value itu akan diukur dengan menggunakan uji T, di mana uji T-nya itu harus lebih kecil dari 0,05. Itu sudah pakem statistik ya, Pak. Kalau Bapak bertanya, kenapa kok 0,05? Aku nggak bisa jawab juga, karena saya bukan orang statistik ya. Tapi pakemnya seperti itu. Nah, kalau uji regresinya itu memenuhi, berarti di sini ini akan mengatakan bahwa decision making quality itu akan berpengaruh signifikan terhadap firm performance. Satu. Dua ya. Tadi kan konfirmatori, sekarang uji regresinya. Tiga, Bapak akan melihat pengaruhnya itu positif atau negatif. Gitu. Jadi kalau ternyata nanti betanya itu, angka regresinya itu ternyata menunjukkan positif, berarti maknanya adalah pada saat decision making quality itu naik,
maka form performanya juga naik. Itu. Sebaliknya, kalau signifikan tapi negatif, itu maknanya adalah pada saat decision making quality-nya naik, justru form performanya turun. Nah, Mm-mm. itu yang harus Bapak cari alasannya kenapa, kan gitu. Ya, itu adalah contoh-contoh bagaimana pengujian ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan SAM PLS itu akan menguji goodness of fit model. Apa itu goodness of fit model? Yaitu kecocokan variabel ini membangun hubungan antar variabelnya untuk menjadi sebuah model yang fit. Itu. Nah, itu nanti ada ukurannya lagi, Pak. Signifikansinya akan dilihat dari uji goodness of fit model. Nanti saya lihatkan hasil analisisnya ya. Jadi ada 4 itu yang akan diuji di dalam proses SEM PLS. Itu ya, teman-teman. Sampai di sini pasti bingung, tapi nggak apa-apa. Pak Romi senyum-senyum ya. Iya, Prof, Pak Ya, Kamus. saya tuh kalau ngajar gini nih khawatir aja nanti ada yang, aduh besok males aku kuliah lagi nih pusing. Gak apa-apa Bapak Ibu ini tenang. Nanti ada yang bantuin kok. Saya dulu waktu disertasi juga saya punya konsultan statistik. Konsultan statistik saya malah sudah doktor waktu itu. Itu jadi kita diskusi gitu. Ini modelnya kalau kayak gini kayak apa? Hasilnya seperti ini itu maknanya apa gitu terus ngobrol. Ya, saya kira itu proses kok. Lanjut dulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nanti setelah itu baru bisa paham. Nih, ini saya kira oke. Nah, ini pemodelannya. Jadi inner model itu adalah yang menguji regresi tadi. Itu disebut dengan inner model di dalam PLS. Menguji regresi. Jadi antar variabel laten tapi arah anak panahnya ke kanan, bukan yang ke kiri loh ya. Kalau yang ke kiri tadi itu laten dengan dimensi gitu akan kita uji. Kalau ini adalah laten dengan laten, anak panahnya ke kanan, itu adalah inner model untuk menguji regresi tadi, yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian outer model itu adalah menguji pengukuran menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Jadi itu disebut dengan outer model. Makanya kalau outer model itu akan dijawab dengan confirmatory factor analysis. Kalau inner model akan dijawab dengan regresinya, koefisien regresinya. Ini tadi reflektif dan formatif udah dijelaskan ya. Ini pengertiannya, ini tadi contohnya. Nah, perbedaan utama, oh ini dia. Ada arah kausal, ada korelasi dan pemahaman penting dalam SEM. Jadi arah kausal itu hubungan sebab akibat tadi. Jadi konstruk laten yang menyebabkan perubahan pada indikator, sementara pada indikator formatif, indikator menyebabkan perubahan pada konstruk laten. Jadi ini tadi loh Bapak Ibu. Ya, ini ya. Ini hubungan kausalitasnya. Kemudian kalau korelasinya berarti yang apa? Inner atau outer? Inner atau outer Benar, Bapak Ibu? model. Iya, jadi Model. korelasinya itu yang inner model, yang ini ya. Oke, terus kemudian pemahaman ini penting dalam SEM karena menentukan jenis indikator akan mempengaruhi cara kita merancang, mengukur, dan menginterpretasikan hasil dari model struktural. Ini contohnya, eh, notasinya oke ya, Bapak Ibu ya. Ini apa ya bacanya itu ya? Kalau saya sih ini gamma, terus ini apa? Gak bisa ngomong, saya lupa namanya. Nah, ini notasinya seperti ini. Oh, ini KSI, itu variabel laten eksogen. Itu yang ini ya, ini variabel laten eksogen itu KSI. Kemudian eta, variabel laten endogen. Nih, variabel laten endogen itu eta. Ya. Terus kemudian lambda kecil, itu loading faktor variabel laten eksogen. Itu lambda kecil itu di sini. Nih, ya. Terus kemudian lambda besar pada loading faktor variabel laten eksogen. Nih, lambda besar. Mana lambda besar laten pada eksogen. Kok nggak ada sih? Ini nggak muncul. Terus
beta kecil itu adalah koefisien pengaruh. Nah, itu makanya beta. Itu di beta kecil. Nah, ini dia. Ini ya, misalnya ini beta kecil. B1, ini beta kecil. Terus delta kecil galat pengukuran pada variabel laten eksogen. Ini variabel laten eksogen nih galatnya. Ini di sini errornya ya. Terus kemudian epsilon kecil itu galat pengukuran pada variabel laten endogen. Itu ini error pada endogen. Jadi itu notasi-notasinya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, saya masuk ke term berikutnya, yaitu langkah-langkah PLS. Langkah PLS itu seperti ini, teman-teman. Jadi merancang model dulu, struktural inner modelnya, merancang model pengukuran outer modelnya, mengkonstruksi diagram jalurnya. Apa yang dimaksud mengkonstruksi diagram jalur? Nomor 3 ini, paham? Nih, misalnya di sini. relasinya Bu ya. Mm-mm. Ini diagram jalurnya ini dari misalnya RH dari decision making X1 ke Y1, X2 ke Y1, X2 ke Y2, X1 ke Y2, Y1 ke Y2. Itu yang dimaksud dengan jalur. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kenapa ya? eh, ada juga riset itu yang RH4 dan RH5 itu nggak ada. Modelnya sama tapi RH4 sama RH5 nggak ada. Kenapa? Kalau ini kok ada? Pertanyaan saya itu dulu. Bagaimana kita menentukan RH4 itu ada, RH5 ada, atau RH4, RH5 itu nggak ada? Itu dari mana, Bapak Ibu? Dari literatur sebelumnya uh, secara logika Iya, ataupun empirik terbukti iya, misalkan Bu. betul. Biasanya apalagi kalau yang di tengah ini kan temuan kita baru ya. Mm-mm, Ya kita nguji yang direct relationship sama yang indirect. mm-mm. Iya, dan itu kan yang dijelaskan juga sama Prof. Agusti, saya kira ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu membangun logikanya. Istilah orang Jawa itu matuk enggak ya? Bisnis decision making quality itu pengaruhnya terhadap bisnis sustainability. Kalau orang membuat keputusan yang berkualitas, maka apakah akan berdampak terhadap bisnis sustainability kan gitu. Ya. Oh, rasanya kok masuk ya? Masuk akal ini. Dicarilah referensinya. Gitu. Ya, ternyata referensinya ada. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ngawur ini membuat hubungan-hubungan itu nggak ngawur. Itu yang nomor 3 itu ya. Kemudian konversi diagram jalur ke sistem persamaan. Nah ini biasanya itu ada persamaan yang harus ditulis. Nih kayak gini nih. Nih persamaannya. Ya, persamaan-persamaan itu ditulis. Kan itu tadi udah ada notasi-notasinya ya. Tinggal X1 itu adalah alfa, X1, eh, C1, dan lambda 1 misalnya plus-plusnya. Itu dari yang tadi itu notasi-notasinya. Terus kemudian estimasi koefisien jalur dan loading serta weights-nya. Nah, itu nanti kalau sudah muncul apa namanya? Jadi ini langkah 1 ini ya. Ini merancang inner modelnya dulu. Langkah 2 bersifat refleksif atau reflektif atau tidak. Langkah 3 ini konstruksi diagram jalurnya. Ya, dikasih notasi-notasi. Langkah 4 itu tuliskan persamaannya. Tapi sekarang juga jarang ya di dalam disertasi itu yang sampai menuliskan persamaan begini kadang-kadang kita nggak perlu, tapi pokoknya ngerti bagaimana menarasikannya. Langkah 4 itu ini tadi yang outer modelnya, ini yang inner modelnya. Langkah 5 itu adalah penduga parameter weight estimatednya. Digunakan untuk menghitung data variabel laten, kemudian berkaitan dengan means dan lokasi parameter serta interaction variabelnya. Jadi ini penduga parameter itu ini loh teman-teman. Ya, tak ambil contoh dari yang Pak Win tadi. Nah, ini penduga parameter itu ini sudah mulai ngecekin di sininya. Ya, loading faktornya udah mulai dicekin. Terus yang nomor berikutnya yaitu bukan ini. 7, sorry, goodness of it ya. Langkah berikutnya adalah menentukan goodness of it dari inner modelnya.
diukur menggunakan Q square prediktif relevan. Rumusnya adalah seperti ini. Kemudian kita nanti, ini juga nggak ngitung satu-satu, nanti otomatis akan muncul di dalam hasil olahan. Ya. Terus yang terakhir itu adalah pengujian hipotesisnya. Jadi apakah signifikan atau tidak signifikan? Asumsi dari PLS, oh ini tadi yang sudah sih, linear dan aktif tadi. Nah ini adalah sampel size-nya ya. Jadi di dalam PLS itu perkiraan sebagai berikut. 10 kali jumlah indikator formatif, mengabaikan yang refleksi. 10 kali jumlah jalur PET yang mengarah pada modal struktural atau sampel size bisa 30 sampai 50 atau lebih besar dari 200. Itu sangat tergantung. Ada juga yang menggunakan rule of thumb, yaitu berapa jumlah indikator dikalikan 5 atau 10. Itu ya, itu jumlah sampel size-nya. Jadi misalnya indikatornya ada 20, ya berarti sampel size kita adalah 20 kali 5, yaitu 100. Atau sekalian 20 kali 10, yaitu 200. Ya, betul. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Ini software-nya. Oke. Nah, ini simulasinya ya. Bisa kelihatan? Nah. Berarti indikator variabel laten. Jadi kalau ada case study seperti ini. Indikator variabel laten perceived usefulness X1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, 5 ya. Dari sini loh Bapak. 1, 2, 3, 6 atau 5, 4. Bu? 4 ya. 4 Pak. Ya, terus Ada kemudian membatasi. X2-nya juga 1, 2, 3, 4. Y1-nya 1, 2, 3, 4, 5. Y2-nya 3. 5. Ya. Gitu ya. Jadi nanti ini disusun indikator-indikatornya. Terus ternyata semua variabel laten itu dihubungkan. Nah, Bapak Ibu berarti kan apa? Membuat kuesioner ya. Kuesioner dari ini semua. Pada berapa? Misalnya pada 100 orang disebarkan. Kemudian datanya ditabulasi. Ditabulasi di mana? Di Excel. Nih datanya tadi X1. Jawabannya misalnya nih skalanya adalah berapa ini? Kayaknya 1 sampai 10 deh. Kalau ada 7 ya. Makanya di situ 7, 4 gitu. Ya. Ini Bapak Ibu tabulasi. Terus kemudian ini datanya disimpan di mana? Itu di dataset ini kan. Setelah itu program Smart PLS-nya dibuka. Tampil awal akan berbentuk seperti ini gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah create new project, yaitu misalnya dikasih nama latihan PLS. Terus latihan PLS itu di double klik untuk import data. Cara import datanya gimana? Ya ini tadi. Pilih file CSV, file Excel tadi dataset untuk dimasukkan di program PLS-nya. Terus kalau sudah, maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Datasetnya itu akan muncul di SAM PLS-nya seperti ini. Kemudian klik bagian apa? Latihan PLS untuk mulai menggambar. Jadi sekarang Bapak Ibu harus gambar. Ini kan sudah muncul, sekarang gambarnya di sini. Gambarnya seperti ini. Nah, gambarlah seperti itu. Gampang kok gambarnya itu ya. Bunder. Ya, ini klik bunder ini loh Bapak Ibu. Biru bunder ini. Diklik, taruh di sini. Klik, klik, klik. Muncul indikator, indikator, indikator ini. Gitu. Ya, atau langsung aja dari sini. Kan indikatornya tadi di data sudah kelihatan ada X1 sampai 3. Dia langsung akan, sampai 4. Dia akan langsung muncul sampai 4. 21 sampai berapa? 4. Dia muncul sampai 4. Ini juga gitu sampai 5 ya 5. Ini 3. Nanti gambarnya seperti ini. Terus ini dihubungkan ya untuk menguji apa tadi? Regresinya ya dihubungkan. Ini tadi adalah apa? Inner atau outer Bapak Ibu? Outer. Outer, kemudian ini innernya ya. Nah, kemudian setelah itu nah, diklik ya.
Setelah gambarnya sudah oke, itu nanti tinggal langsung klik Bapak Ibu untuk running ya, running. Ya, ini maka akan muncul output program. Hasil ini adalah nilai faktor loading antara indikator dan konstruk serta nilai hubungan antara konstruk. Klik calculate dan pilih bootstrapping, pilih complete bootstrapping. Nah, ini caranya. Munculnya nanti akan seperti ini. Nah, ini udah ketemu Bapak Ibu. Ya. Ini makna apa? Ya, ini tadi Pak Thomas. P-value-nya ini 0,000, berarti dia signifikan semua. Kalau dia lebih besar dari 0,05, berarti enggak signifikan. Jadi dilihat dari sini aja. Berarti apa ini? Berarti variabel indikator X11, X12, X13, X13 untuk merefleksikan konstruk laten PU itu signifikan. Ya, kemudian ini juga demikian signifikan semua. Satu juga begitu signifikan. Terus konstruk reliability validity-nya. Nah, ini. Jadi nilai faktor loadingnya itu setiap indikator pasti lebih besar dari 0,7. Jadi akan dikatakan valid ya. Tapi rule of thumb interpretasi nilai faktor loading itu bisa 0,55. Jadi kadang-kadang kalau penelitian sosial nggak harus 0,7 ya, bisa 0,55 juga boleh. Dari tabel ini ketahui bahwa semua faktor loading lebih besar dari 0,55 dan nilai T statistiknya sebesar 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut adalah valid. Gitu ya. Nih angkanya kan semua di atas 0,7 ya. P-value-nya di bawah 0,05. Berdasarkan tabel AVE, diketahui bahwa semua konstruk mempunyai nilai AVE lebih besar dari 0,5. Akar AVE semua konstruk lebih besar dari daripada korelasi di antara konstruk. Jadi yang di sini pun itu juga jadi nilai konstruk reliability dan validity-nya itu semua lebih besar dari 0,5, berarti itu bagus. Nah, kemudian yang output bootstrapping-nya. Nah, output bootstrapping ini itu untuk menguji PET koefisiennya, jadi regresinya, ya Bapak Ibu. Ada satu yang tidak signifikan, yaitu PU ke ITP. PU ke ITP, mana PU ya? Ini loh. PU ke ITP, ini enggak signifikan. Karena P-value-nya lebih besar dari 0,05, di sini 0,75. Berarti bisa dikatakan bahwa variabel PU tidak berpengaruh signifikan terhadap ITP itu. Dan semua hubungan antar variabelnya bersifat positif, nggak ada yang negatif, gitu ya. Artinya apa? Kalau variabel, misalnya variabel PU ke ATE, variabel PU ke ATE kan positif. Berarti kalau ini naik, maka ATE-nya juga naik, gitu ya, karena positif. Nah, ini output programnya. Nah, ini output PLS-nya. Nah, ini adalah outer loading-nya. Ya, indikator-indikator tadi juga semuanya di atas 0,7. Baik. Ya, nih. Nah, ini ya yang tadi Pak Win tadi ya. Ini kan semua di atas 0,7 semua. Terus kemudian nah, model fit-nya Pak Thomas itu dilihat dari sini. Yaitu dari nilai chi-square, kemudian ini kok. Jadi dilihat dari nilai chi-square-nya NFI, kemudian SNMR itu ada ukuran-ukurannya ya. Jadi kalau misalnya chi-square itu harus di atas dari lupa aku berapa, di atas dari gitu ya. Aku lupa Pak, ukurannya itu ada nanti untuk mengukur goodness of fit modelnya. Itu kemudian ini total efek ya. Total efek itu yang langsung. Jadi misalnya dari ATE ke ITP itu bagaimana pengaruh langsungnya dan juga yang indirectnya. Ini yang indirectnya. Indirect itu berarti misalnya seperti ini ya Pak, indirect. Misalnya gini, PU ke ITP itu langsung pengaruhnya.
Tapi kalau PU lewat ATE ke ITP berarti kan ini indirect ya. Dia harus melewati diuji dengan melewati variabel laten yang lain dulu gitu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, terus terakhir itu ini formulasi direct indirectnya. Ya, pesannya itu ini statistik hanyalah alat yang membantu tugas peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh dan membahasnya lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan teori yang mendukung serta fakta yang terjadi di lapangan. Ini yang tadi. Sampai di sini ada pertanyaankah, Bapak Ibu dan teman-teman? Izin, Prof. Saya izin stop share. Ya, silakan. Ya, Prof, kan kalau untuk nguji teori atau ngetes teori, Prof Augusti juga minta pakai Amos ya, yang pakai Pakai covariance apa base. PLS? Sam, Pakai ini, Prof, pakai Amos. Amos itu kan pakai SEM covariance base ya. Iya, Kalau yang Smart PLS ini kan pakai partially square ya. ya betul. Terus cuman yang Smart PLS yang versi 4 yang terbaru itu kan udah Uh-uh. nggak hanya partialis saja, tapi juga bisa covariant base juga, Prof. Varian base ya, Ya. betul. Berarti sebetulnya nggak apa-apa kalau mau pakai yang Kalau Smart kami itu PLS. menyarankan pakai PLS aja, Pak, simple. Mudah ya, Prof ya. Iya. Jadi hampir semua anak-anak bimbingan kita semua tuh pakai PLS dan PLS. Ada sih yang pakai Amos. Kalau memang sangat terpaksa mereka ternyata apa itu namanya datanya sangat besar. Biasanya itu PLS juga kurang valid sih kalau datanya terlalu besar. Jadi terus pakainya adalah Amos gitu. Tapi kalau saran ya PLS yang paling memungkinkan. Sekarang pun udah ini kok, Prof, bisa dua-duanya kok. Yang cuman saya belum nyoba ya. Smart Yang PLS mana itu? itu Yang Amos atau yang PLS? bukan Smart PLS itu yang 3 ke bawah PLS. itu kan pakai PLS saja, pakai partially square ya. Yang Mm-mm. versi 4 itu dia udah bisa pakai yang CP juga, yang covariant base. Jadi mirip kayak Mm. Amos. Oh gitu. Nah, cuman belum pernah nyoba aja sih. Iya, aku juga belum pernah nyoba, Pak. Ya, nanti Nah, kita akan undang ya untuk bisa em, ya untuk apa namanya? Untuk simulasi ya. Nah, Bapak Ibu ini saya ada contoh tesis ya, bukan disertasi. Tapi kan kita berkepentingan untuk analisis datanya aja kan. Saya izin share screen. Nah, nih, ini judulnya, modelnya ya. Saya nggak tahu nih, asal aja nih, asal ngambil aja di database. Nah, modelnya seperti ini. Walah, sederhana. Oh, dia menguji pengaruh langsung sama pengaruh tidak langsung, tapi bentuknya begini. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Di model ini kan dia nggak menguji kualitas produk ke repurchase intention ya, ya kan? Ya nggak, Bapak Ibu. Jadi X1 tidak langsung iya, dihubungkan dengan nggak G. ada. Iya. mediasi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa boleh aja peneliti melakukan seperti ini atas dasar apa ya? Atas dasar dari kebutuhan dia melakukan riset, logika dan juga referensi yang dia pakai gitu. Jadi di sini dia tidak menguji, gitu ya. Nah, ini hipotesisnya ya. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap purchase decision konsumen, event marketing terhadap purchase, terus kemudian word of mouth terhadap purchase, terus baru kemudian purchase decision ke Oh, ini punya repurchase. Punya Timothy ya. Iya, ini punya siapa ya? Lupa saya. Ini Renjana Kasih. Oh iya, Timothy kok gak hadir hari ini? Mana ini Pak Timothy Iya, ini? Timothy nih kayaknya nih. Iya, iya, Renjana. betul. Padahal saya asal ambil loh ini. Oh, nasibnya Sampel baik saya. sekali Timothy. Jodoh berarti bro, jodoh. Iya, iya. Tapi Saya itu, asal Prof, ambil. yang langsung kan ini berarti dia Timothy ini hanya menguji yang tidak langsung ya, Prof. Kalau lihat gini ya. Eh, eh, yang Iya, langsung itu enggak, sebenarnya kan justru dia menguji yang langsung, Pak. Dia eh tidak menguji yang tidak langsung. iya 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 iya. Iya. Iya, dia yang langsung semua, Pak.
ini analisisnya ya. Saya nggak tahu ini Timothy bener nggak ini. Ini tesisnya Timothy ternyata. Ijazah wis dikasih, oh bro. Lah iya kudune bener yo. Jadi deg-degan. Iya, rada semburat ternyata tesisnya. Ya, Ini festival. analisisnya. Untung nggak ada orang nyari, ini nggak masuk ya dia. Tapi iya, awal-awal produknya udah langsung jualan ya, Prof. Oh, udah lama dia, Pak. Memang produknya udah teruji. Ya, ini dia kan bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ya, dari sini kan, ini loading faktornya masuk semua toh. 0,7 ke atas semua ya. Ini ada yang 0,699 ya udah dibiarin, nggak apa-apa. Tadi kan saya juga sampaikan kalau untuk penelitian sosial bisa jadi 0,55 juga masih oke, 0,6 masih oke. Nah, ini hubungan antar variabelnya positif semua kan, Pak? Ya kan? Karena nggak ada yang negatif. Tuh, nah ini loading faktornya oke. Ya, terus kemudian average varian extracted itu AVE tadi di atas 0,5 nih. Semua. Jadi oke. Maknanya adalah berarti apa? Konvergen ini mayoritas bahwa lebih dari ini maka menunjukkan konvergen internal dari setiap konstruk itu sangat kuat. Terus kemudian, nah ini validitas diskriminannya. Ini juga ternyata di atas 0,7 semua kan. Ini. Ini. Terus kemudian reliabilitasnya itu dari Cronbach alfanya sama composite reliability-nya di atas 0,8 ya, berarti reliable. Jadi yang sini ini dipakai untuk menguji validitas, ini dipakai untuk menguji reliabilitas. Terus inner ya, inner modelnya, oke, R square sama R square adjustednya di atas 0,5 juga sudah oke masuk. F square-nya, mm-mm. F square tertingginya 144. F square ini maknanya adalah mengindikasikan bahwa pengaruhnya moderat. Jadi menunjukkan adanya variasi pengaruh antara variabel independen dalam model penelitian. Uji Q square juga bagus. Ini dipakai untuk menilai apakah secara keseluruhan nilai Q menunjukkan bahwa model riset ini memiliki relevansi prediktif yang baik. Nah, ini uji hipotesisnya dilihat dari p-value-nya ini. Ya, masuk semua ini juga. Ya, hubungan antar variabelnya tadi signifikan semua karena p-value-nya di bawah 0,05. Terus, nah ini udah itu. Dia menguji mediasi sih. Menguji mediasi tapi kok gak dihubungkan ya. Pakai yang langsung ya tadi gambarnya. Ya, ya udah gini tok loh, Pak. Nih bisa dipakai sebagai contoh. Ya, Timothy. Oke, ada pertanyaankah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Jadi konsep saya ulang dulu ya. Jadi PLS Structural Equation Modeling itu bisa diuji dengan menggunakan 3 tools. Yang pertama PLS, yang kedua AMOS, yang ketiga LISREL. Kapan kita pakai AMOS, kapan kita pakai LISREL, kapan kita pakai PLS sangat tergantung pada kita sendiri maunya apa. Ada beberapa plus minusnya. Misalnya apa? Kalau Amos itu nggak bisa model apa namanya reflektif. Eh, modelnya reflektif semua, nggak bisa formatif. Kalau PLS bisa formatif, bisa reflektif. Misalnya begitu. Amos itu sangat sensitif untuk sampel yang sangat besar. Jadi dia itu ukuran goodness of fit modelnya ada 8. Kalau PLS itu cukup 4 ya. Yang paling penting adalah si apa? Hmm. Yang paling penting itu adalah CF square ya untuk PLS. Jadi cuma 4 aja untuk uji goodness of fit modelnya. Lisrel sangat jarang dipakai karena biasanya menggunakan notasi begitu, formulasi yang cukup rumit. Jadi kalau biasanya kalau salah gitu udah nggak bisa di running.
Kalau Amos sama PLS itu lebih mudah karena menggunakan gambar, ya. Gambar itu akan lebih mudah. Begitu, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau di PLS maka pengujiannya ada inner sama outer model, ya. Inner itu untuk menguji hubungan antar variabel laten. Kalau outer untuk menguji indikator dengan variabel latennya. Itu, ya. Jadi ini pengenalan untuk tools yang pertama untuk yang kuantitatif dan saya kira itu yang paling banyak dipakai. Silakan kalau ada pertanyaan. Prof, izin tanya, Bro. Ya, silakan Pak Win. Tadi kalau misalnya indikator ada di drop nih, anggap aja Mm, terlalu rendah atau nggak berpengaruh gitu indikatornya kita drop satu gitu ya. mm, Tapi kan masih ada indikator yang lain. Tapi kalau tadi mm. indikatornya terlalu sedikit, katanya Prof kan jadi gugur itu variabelnya. Iya, mm. Nah, itu apa berarti kita harus ngulang ngambil data atau piye, Bro? Iya, makanya dari awal kalau bisa indikatornya udah dibuat agak banyak Pak Win, sehingga kita nggak perlu harus ngambil data ulang tuh. Jadi misalnya kita spend ada 5 indikator gitu ya. Nah, kemudian dari 5 indikator itu kalau misalnya gugur 2 itu kan masih ada 3. Jadi masih Hmm, memungkinkan. Even misalnya dari 5 gugur 4 tinggal satu itu masih masih lebih oke, ya. Karena sudah ada proses itu untuk nggak perlu ngulang ya, Prof ya. Cuma kita enggak. jelaskan aja bahwa ini Iya, gugur, ini heeh, gugur, ini gugur gitu ya. betul. Nah, Prof, kalau gitu pertanyaan terakhir. Prof, dari bimbing disertasi novelty itu ya, Mm-mm. yang ranjo-ranjo paling banyak sampai orang ngulang itu apa, Prof? Sampai orang apa? Yang sampai orang harus ngulang itu apa, Prof? Supaya kami ini Ngulang ujian memperhatikan, atau ngulang ngulang ujian atau ngulang olah data? ngurang olah data kali ya. Atau kalau ulang ujian ada juga ya, Prof ya? Ada kemarin. Ayo, Prof, cerita, Prof. Itu ranjo-ranjo ini apa, Prof? Iya, kalau ngulang ujian itu lebih karena yang bersangkutan itu nggak prepare dengan baik ya. Dan nggak prepare dengan baik itu akan terlihat dari apa? Dari dokumen. Dari dokumennya itu masih acak-acakan gitu. Bahkan kemarin tuh yang kita kaget itu ada paragraf itu yang nggak nyambung, saking belum diselesaikannya gitu. Sudah masuk ke chapter yang lain. Itu kegagalannya dari situ. Kalau Kalau yang lain-lain ya revisinya biasanya mayor banget. Revisinya pada substansi sampai sampai harus merubah variabel misalnya kayak gitu. Tapi nggak gagal. Biasanya nggak gagal kalau yang kayak gitu. Nah, terus kalau harus mengulang olah data, Pak Win, itu ternyata misalkan dari keseluruhan model itu jumlah yang tidak signifikan tuh besar sekali. Itu kejadian kemarin ke Bu Listia ya, Bu Listia, Bu Listia batch 1 itu kita sampai tunda agak lama di apa setelah kelayakan itu kita tunda agak lama karena yaitu perbaikan perbaikan terus data karena ternyata hasilnya itu hasil pemodelannya itu nggak bagus sama sekali. Signifikansinya banyak, terus kemudian yang di drop banyak, outliernya banyak. Nah, kayak gitu berarti kita harus coba untuk merekonstruksi model. Nah, masalahnya di PLS itu tidak punya kapabilitas untuk merekonstruksi model. Kalau di Amos itu punya alat untuk merekonstruksi model. Jadi kalau di Amos itu di bagian akhir tuh biasanya dia akan memberikan eh, masukan. Modelmu ini nggak terlalu fit karena apa? Misalnya variabel ini itu ternyata kurang kurang fit ya di dalam membangun model misalnya gitu. Nah, itu harus kita cari kenapa kok variabel itu tidak fit. Nah, dicek dulu indikatornya, kemudian juga logika ya, secara logika dan judgment referensinya itu. Tapi yo biasanya eh, iya, biasanya itu lama di situ sih Pak Win. Ini teman-teman yang batch 1 itu kan jarak antara ujian ujian apa ini namanya kelayakan ke ujian hasil itu kemarin tuh kelayakan ada kalau 6 bulan.
Itu perbaikan-perbaikan data sih memang. Perbaikan data sama analisis. Perbaikan data sama apa ya analisanya gitu. Prof izin Prof. Iya, silakan Pak Bagus. Iya, ngerangkum sebentar Prof. Berarti indikator tadi kan diperoleh dari eh, penelitian terdahulu yang kita gabung-gabung gitu Prof ya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. dimasukkan. Nah, Mm-mm. saya tadi itu masih kurang paham terkait pengujiannya itu ya model kita nih oke apa enggak itu berarti setelah pengambilan data kuesioner ya Prof ya atau sebelum Prof? Jadi semua proses itu muncul dalam satu kali running, Pak Gus Ranu. Oke, Jadi mau confirmatory factor analysis, terus kemudian pengujian regresinya, ya, inner outer itu hanya dalam satu kali klik, kemudian akan muncul semua. Nah, kalau misalnya ternyata harus ada yang di drop dan sebagainya, di drop, datanya dibuang, kemudian running kembali, gitu. Apakah menjawab? baik Prof, menjawab Prof. Kalau yang Mm-mm. dari Amos tadi bisa ngasih kesimpulan tuh bedanya apa Prof tadi? Kalau di Untuk ini modifikasi model. oh dia beri Jadi kalau di rekomendasi PLS itu ya udah dia cuman mengatakan bahwa modelmu nggak fit, titik baca. gitu. Oh, Tapi kalau di Amos itu ada uji untuk memodifikasi model. Jadi mana baiknya yang direkonstruksi variabelnya gitu. Amos itu Amos tuh komprehensif sih Pak. Cuman sekarang itu orang pengen simple ya mesti pakai PLS. Makanya kalau Prof Prof siapa tuh? Prof Agusti itu senang pakai Amos saya kira. betul. Saya dulu pakai Amos juga waktu disertasi saya. Disertasi saya pakai Amos dan karena ada 8 uji goodness of fit model sih. Itu rata-rata juga harus memenuhi paling enggak separuhnya gitu. Jadi harus ada beberapa kali ngulang gitu untuk ngecekin lagi hasil. Terus kemudian eh taruhlah misalnya ada yang ketemunya negatif misalnya gitu ya regresinya. Itu kan kita harus nyari lagi Pak referensi untuk mendukung temuan itu. Nah itu kan proses lagi lama untuk cari lagi gitu. Oke, oke. Baik Prof, terima kasih Prof. Iya. Prof, Terus rekonstruksi itu maksudnya cuman merubah tata ulang, misalnya enggak Pak, mana, enggak Pak atau bisa bisa sampai membuang Pak variabel. oh, Amos bisa ngasih rekomendasi begitu ya? Bisa. Iya. Terus keunggulan Amos lagi itu bisa grouping. Jadi gini misalnya kemarin ada mahasiswa tesisku itu yang pakai grouping. Jadi dia itu membanding modelnya itu dibandingin Pak. Satu model itu sampelnya itu adalah em, lupa ya. Ini tentang organisasi kemahasiswaan kok dia tuh di UC. Jadi dia komparasi di grouping model A sama model B dengan sampel A dan sampel B yang berbeda. Setelah modelnya jadi itu dia bisa menganalisis kenapa yang A itu modelnya seperti ini, goodness of fit-nya seperti ini dengan model B. Itu S2 loh teman-teman, Itu Bapak beda Ibu, dengan multi mahasiswa. MGA-nya apa, Bu? Bukan. Di PL bisa ada multi group tapi eh, Buku itu. iya, cuman lebih kompleks gitu. Terus ya, kalau Bapak Ibu baca lagi artikel-artikel detail seperti itu, ada pakai pengujian PLS dan sebagainya, itu masih belum bisa diterima. Saya punya, saya tuh Bapak Ibu masih punya 6 artikel yang belum bisa tembus Scopus. Terakhir-terakhir ini rasanya tuh sampai sudah eh, itu ngelihatnya. Kami lakukan itu Bapak Ibu serang ngobrol dengan Pak Febri, Pak Theo itu ditambahin pakai uji ANOVA Bapak Ibu. Jadi pakai uji ANOVA itu untuk melihat uji beda.
Jadi kebetulan kami itu misalnya risetnya itu UKM di Indonesia sama di Malaysia gitu. Jadi AMOS-nya nggak kita grouping, jadikan satu, tapi begitu nanti hasil itu kita uji lagi, uji beda. Yang sampel Malaysia kayak apa, yang sampel Indonesia kayak apa gitu. Itu baru loh bisa diterima di Scopus. Makanya tuntutan Scopus itu sekarang berat loh Bapak Ibu. Saya nggak bayangin kalau yang case study gitu ya, semakin terbatas. Case study sekarang coba cari artikel Scopus yang case study. Sedikit sekali dan itu biasanya yang tiersnya itu Q1, Q2 yang punya Amerika-Amerika gitu ya. Makanya tolong dipikirkan betul-betul kalau mau pakai yang case study. Tuntutan tuh Scopusnya itu loh Bapak Ibu. Scopus dengan kuantitatif hanya dengan PLS aja kadang-kadang itu nggak tembus gitu. Masih harus ditambah lagi pakai analisis yang lain. Misalnya pakai ANOVA atau bisa juga pakai uji meta apa ini nih, meta analysis untuk referensinya pakai systematic literature review itu yang Pak Wir kemarin kasih tugas ya, pakai SLR ya, yang Dikasih kelas, oh Prof, tapi bukan Dikasih tugas tugas. kita Pak Win. ya, Ah, ayo Kita katanya tugas disuruh. tugas yang apa? tapi saya protes ke Prof Wir ojo Oh. ditugasi mesake gue nemenin tugasnya semester 1 itu karena nanti di semester 2 juga ada penugasan membuat artikel, tapi kan di semester 2 sudah tinggal satu mata kuliah, bukannya seperti Bapak Ibu sekarang masih 4, tugasnya berat banget gitu kalau harus systematic literature review. Kemarin saya ngomong sama Prof. Wir, ojo Prof. Wir yang academic writing itu meng 1 SKS kok ditugasin SLR, terlalu berat gitu. Loh, tapi yang tugas untuk publish jurnal tetap jadi apa piye, Bro? Publish jurnal nanti di semester 2 Pak Win. Oh, bukan semester 1. Iya, semester 1 berat Pak. Bapak-bapak ini sih Wah, puji struggle. Tuhan, haleluya. Nyonyo. Struggle. Nanti di semester 2 Puji aja Tuhan, udah haleluya. tinggal satu mata kuliah bisa fokus. Nah, submit kan. Nah, itu sebagai kunci untuk ujian. Karena nanti kalau nggak submit nggak bisa ujian kelayakan. Gitu. Tapi Oh, bertahan deh. kolokium itu ya, Prof ya? Kolokium Nggak, itu ya? kolegium belum ada syaratnya. Oh, Kelayakan, oke. Pak. Mm-mm. Oke. Kemarin banyak yang batch 1 itu banyak yang itu ke apa namanya ketahan mereka nggak bisa ujian kelayakan karena belum submit artikel. Kalau saya beri penugasan di semester 2 udah jadi artikelnya. Cuman kalau di semester 1 berat banget Bapak Ibu ini tugasnya sih wake loh. Setiap mata kuliah kan ada tugas ya. Kalau yang saya tangkap gini sih, Prof Wir Mm-mm. itu paling tidak memanfaatkan SLR itu satu untuk memberikan basis literatur review kita Iya, itu iya. makin kuat Mm-mm. satu ya. Kedua, academic writing itu kan beliau meminta supaya keluar manuskrip yang nggak harus disubmit tapi siap untuk disubmit. Artinya supaya kita paham outputnya kayak apa gitu. Nah, kalau bisa, misalkan kualitasnya bagus, lanjut aja submit ke Sinta 2 gitu. Ya, bikin artikel itu kan berat Pak. Even itu draft ya. Even itu draft. Iya, jadi kemarin saya sampaikan, ya, nek outcome-nya sampai draft pun itu juga berat. Gitu. Kalau cuman sekedar adik kakak yang 1 SKS ya. Wah, Itu asik sih dong, kemarin berarti saya diskusi. berarti nggak perlu sampai bikin ini ya, Prof ya. Iya, lala, kalau Bapak Skill ya. nanti nilainya dari outcome seperti itu lah berat, Pak. 1 Hmm. SKS outcome-nya nggak cocok dengan ini ya, capaian pembelajarannya. Ya nggak apa-apa sih, nanti tergantung dari beliau. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, Prof, terlalu berat deh kalau sampai ada draft gitu. Nggak semua ini sudah punya kemampuan menulis. Tuh, itu sih, Bapak Ibu, monggo ada yang mau ditanyakan? Model udah sampai di mana?
Ini Oh kan iya, ada Prof, kota ya. boleh boleh nanya yang untuk Apa? mapping model itu, Mm-mm. mapping teori, Prof. Saya tuh Mm. agak confused sebetulnya. Itu kan tergantung tujuan Mapping teori yang di mata kuliah apa nih? yang di TMI, Prof. Oh, TMII ya, Ya, oke. TMI. Itu kan Mm-mm. kalau saya membaca Prof. Augusti kemarin juga ngasih contoh dua ya disertasi mahasiswa beliau kan yang tahun Mm-mm. kemarin. Mm-mm. Saya coba lihat mappingnya ini kota ini maksudnya atau tema atau apa gitu, Prof. Ya, misalkan gini, misalkan contohnya gini, Ini gimana ada itu yang salah di satu dia pakai Ratok teori, kemudian turun pertama kali dia pakai yang namanya eh, innovation capability, Bro. Hmm. Habis itu dia turunkan itu bukan bukan Teori lagi capability, masih. bukan capability, tapi dia nurunkan nama variabel lain, misalkan eh, Oh, iya. apa namanya Ini Pak. radikal sama yang nggak radikal, misalkan Ya, tipe inovasi itu ya. bukan capability dia. Mm-mm. Sampai ke bawah kok ujung-ujungnya capability gitu loh. Nggak, Hmm. jadinya menurut saya Iya, kok nggak nyambung gitu. iya, iya. Berarti gini, kadang-kadang itu kan kita nggak bisa hanya lihat dari apa dari gambar itu ya, tetap harus menelusuri artikelnya kan, gitu. Mungkin di dalam artikel itu sudah ada penjelasan bagaimana sebenarnya itu Hmm. kaitannya dengan variabel atau konsep yang diturunkan di bawahnya gitu. Cuman kan kita nggak ngelihat sampai detail itu, toh Pak. Hmm. Nah, coba dicek dari narasinya, narasi dari critical review-nya, ya kan? Apakah di narasi itu akan sudah bisa dijelaskan nggak dari ke pertanyaannya Pak Gigi tadi gitu. Harusnya di dalam penjelasan critical review-nya itu udah harus muncul penjelasan itu. Jadi Kalau belum, ya berarti misal ada yang Prof, belum. Prof misalkan ya Prof, saya kasusnya pengen nyari mediator ini eh, Mm-mm. mendevelop capability organisasi sebetulnya. Ya, berarti dari mulai teori, misalkan saya pilih Ratok, yang diturunkan itu saya harus menemukan capability atau konsep capability atau hal-hal yang lainnya, Prof. Supaya nanti saya akan menjalin, misalkan saya akan mengawinkan dua atau tiga capability menjadi Mm-mm. moderator capability yang baru gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, eh, balik lagi, saya akan bertanya lagi pada Pak. Nah, di sana adakah penjelasan itu yang mengarahkan Bapak pada penemuan konsep berikutnya, begitu? Ya, itu yang harus Bapak telusuri sebenarnya. Berarti Nangkep. kuncinya adalah menemukan konsepnya ya, Bu, ya, Iya, untuk ya di menentukan dalam itu artikel ya. itu Bapak harus mencoba untuk menemukan konsepnya. Biasanya konsep itu akan disebutkan di keyword kan ya, Prof? Di Nah, keyword. lalu Bapak harus telusuri di dalam Oh, literatur ya, ya. reviewnya. Mm-mm. Dan Makanya kan journey untuk menemukan referensi itu kan sebenarnya journey yang Prof, cukup cukup sulit iya, juga sebenarnya. berat. Mm-mm. Iya. Jadi sudah bagus semua nih profilnya. Saya senyum Iya, enggak lagi apa-apa. Itu belajar memang ya. dinamikanya. Nanti Bapak kan kolokium. Kolokium itu malah nanti kan. Kolokium itu kan Bapak paparan. Kemudian yang hadir itu semua guru besar. Iya. Itu juga ya ditampung aja. Nggak apa-apa. Ditampung aja gitu ya. Dicatat. Masukannya kan bagus gitu ya. Ditampung. Tapi tetap kan nanti Bapak kan konsolnya kan promotor dan kopromotor. Jadi promotor dan kopromotornya maunya kayak apa. Bukan yang penting itu. Karena kan yang nanti backup kan promotor kopromotor. Ujian kelayakan itu yang menjawab itu bukan Bapak loh. Ujian kelayakan itu yang menjawab promotor dan kopromotor. Boleh nonton gak, Prof? Biar Yang tahu. mana? Yang Ya, semua ujian-ujiannya, kolokium dan segala macam. Atau ada template-templatenya ujiannya sifatnya dibagi gitu. terbuka, Win. Ujiannya baru yang terbuka itu yang ujian sebentar terbuka itu cuman kolokium sama ujian terbuka. Oh, Kolokium itu kolokium boleh nonton ya?
Nonton, boleh, boleh. Nah, minta dong Prof kalau ada ininya Zoom Iya, atau nanti apa kan gitu. ini sudah akan ada schedule kalau nggak salah minggu kedua November ya, ada schedule Ya mau colloquium. Prof, kalau boleh minta Iya, ini iya. kalau ada Zoom atau apa kita Ada di pasti kan info. diundang kok nanti biasanya. Wah, mantap. Sip, sip. Mm-mm, diundang. Tapi itu cepet ya Pak Win, nggak panjang-panjang, paling sekitar 10 presentasinya 10-15 menit gitu. Nggak yang sampai detail gitu karena kan ya kita masih baru argumentasi awal kan itu. Kolokium. Ya cepetan ditulis Bapak Ibu, mumpung masih ada waktunya ya. Oh iya, teman-teman sudah pada tes TOEFL atau itu syarat TOEFL kan ya? Kalau gitu, Prof. Iya, iya. Syaratnya. Iya, Heeh. kalau belum ngambil segera Ada ngambil di teman-teman. UC aja itu kan eh, apa itu English Core itu enak kok, online kok itu. Loh, bisa Cuman tak, Prof? Yusi punya. iya UC punya itu boleh kok dipakai. Oh, tak tanya Ibu Bu Natalia ya. Bukan, LCC sekarang ke SEH, Oh ya, tak LCC. tanyain buat Eh, teman-teman. iya Ya, Pak Win minta tolong nanti diinfo teman-temannya ya. ya siap siap. Heeh. Jadi nggak usah yang TOEFL ITP, pakai yang English Core aja nggak apa-apa. Cuman itu kan online. Nah, kalau Bapak Ibu gerak-gerak matanya ke kiri ke kanan gitu fail. Ya, Curiga ini ya, Ah, Prof. serius, Prof? Gak loh boleh gerak kiri iya. kanan. Ya, iya, itu kan ada kayak apa mekanisme untuk memastikan Oh, bahwa Bapak Ibu mengerjakan sendiri kan. disambil minum ngono gak iso berarti ya, Prof. Yo Ya? iso nek minum aja. Oh, Cuman boleh. kalau misalnya kelihatan kayak mau apa toleh-toleh, terus mata itu sering kali ke arah mana gitu itu dia langsung fail. Iya. Tapi yo lumayan kok, nggak terlalu mahal 175 apa 250 ya lupa saya. Nanti saya tanyakan, Prof, buat Iya, teman-teman. heeh. Iya, jauh hari Bapak Ibu sehingga nggak stres. Nanti kalau stres kan biasanya terus jelek skornya. Mm-mm. Oke, ada lagi pertanyaan kah teman-teman? Pak Alfa ini gimana kabarnya ya? Lama saya nggak dengar suaranya. Everything oke Ya, ya Pak? Prof, izin tanya, Prof. Oh ya, silakan Ya, Pak Romi. balik lagi ke indikator tadi. Mm-mm. Kalau indikator itu, kalau kami kesulitan untuk mencari indikatornya dari pelatihan itu, kami ambil dari definisi operasional, boleh nggak, Prof, merujuk mengarah ke situ? Definisi operasional itu sangat membantu Bapak Ibu untuk menentukan indikator. Tapi balik lagi karena ini disertasi ya, pasti nanti akan dikejar indikatornya ini apa pandangan atau referensi dari mana itu. Jadi sepanjang itu bukan variabel novelty, maka usahakan jelas referensinya. Nah, kalau variabel novelty, maka Bapak usahakan untuk memahami dari definisi operasionalnya dan mencoba mengelaborasi dari berbagai referensi pada waktu Bapak menyusun sintesa variabel itu. Gitu. Ya, Pak Romi. Jadi bisa ya, Prof, ya, melakukan Apa-apa. pendekatan ke sana, Nggak apa-apa memungkinkan. sih. Nggak apa-apa. Toh nanti kan ya diuji validitas reliabilitas dari instrumen. Kan nanti ada uji. Kalau dia nggak lolos ya berarti kan itu kuesionernya yang nggak benar, bukan datanya yang nggak benar, tapi kuesioner yang tidak. Ya, validitas dan reliabilitas kan bukan pada. Oke, Bapak Ibu, Pak Yohanes Tristanto, Pak Oscar Ardi Nugraha, ini aku ya nggak inget ya wajahnya. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Agus, aman? Aman ya? Oke. Ibu Inke, aman? Aman ya? Ya, Aman, Prof. ya. Nanti kita akan ada penawaran kok Bapak Ibu untuk praktek. Ini praktek SEM, PLS, kemudian
apa yang dibutuhkan biasanya itu sih PLS, AMOS gitu ya. Nanti tunggu kalau pas lagi ada pelatihannya. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan, minggu depan Prof, adik kakak Prof Burhan kayaknya yang sudah banyak masuk dengan pendekatan kualitatif ya teman-teman ya. Tuh. Ini nanti yang nekat kualitatif siapa? Nggak apa-apa, Bapak Ibu Ngeri nggak banget apa-apa. namanya. Kualitatif nggak apa-apa, bagus juga. Tapi pastikan nanti dengan anu ya, mulai mencari-cari jurnalnya nanti kira-kira apa gitu. Jadi sudah mulai dari awal tuh selingkungnya udah dibaca. Oh kayak gini jurnal ini gitu. Prof izin, Saya mungkin Ya, kualitatif, Prof. apa Pak Bagus? kalau kuasi masih memungkinkan nggak Prof ya? Campuran Masih kualitatif. kualitatif oke. It's oke, nggak apa-apa. Kuasi Baik, Prof. oke. Kalau misalnya ada kombinasi dengan tools malah lebih bagus lagi ya. Mm-mm. Saya juga tertarik sih, Bro. Apa? Saya juga Kuasi? tertarik, ya, kuasi kualitatif Ya, atau boleh, kualitatif. boleh. nggak apa-apa. Ya, butuh ini, butuh penguatan-penguatan kali, Prof ya. Iya, kalau kuasi itu sebenarnya yo kualitatif, ya, kualitatif tapi masih pakai teori gitu. Masih Ya, kan Prof. kualitatif. Prof, Oke, misalkan indikatornya nggak nemu jurnal yang sebelumnya, terus kita wawancara expert judgment memberikan sebuah indikator itu boleh nggak sih, Prof? ya tadi tuh pertanyaannya sama dengan yang Pak Win ya. Jadi Oke, dengan fokus group discussion misalnya gitu, terus kemudian dicoba untuk ya menemukan indikator baru gitu ya. Ya baik, nggak apa-apa sih. baik, Prof. Siap. Oh, nggak apa-apa. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak, saya akhiri ya. Nah, ini PR-nya banyak. Ada kesulitan? Enggak. Ya, udah. Sebentar lagi udah selesai kok, Bapak. Kurang 8, kurang 7 minggu lagi udah selesai semesternya. Sudah Prof, yang bisa. tugas itu telat sedikit nggak apa-apa ya, Prof ya? Yang mana itu? TMII, Prof. Yang? Ya, TMII itu loh yang Oh ya, yang submit itu. proses. Jadi nanti kalau TMII saya masuk lagi itu nerusin presentasi buku itu ya. Terus sama sudah mulai koordinasi dan mentoring untuk model dan peta. Itu Ya. aja sih. Aku nggak repot-repot kok, cuman itu aja. Ya. Prof, pas nanya yang TMI ini, kan kita disuruh submit yang PowerPoint itu ya, Prof. Untuk peta teori apa segala macam. Eh, Eh, saya pengen submitnya itu adalah model-model seperti Pak Agusti begitu, kayak Prof. Agusti, tapi yang terkait dengan variabel inovasi. Empiriknya berarti ya. Mm-mm. Cuman di apa di e-learn itu pertanyaannya itu permintaannya itu adalah untuk submit PPT Excel, Prof. PPT Excel, oh ya, PPT dan Excel itu ya itu. Kalau Excel itu ya berarti yang peta teori kan, kan kemarin saya kasih template Excel kan. Oh, Ya, P- yang PPT berarti yang model, summary-nya itu. ya, summary-nya Oke, sama oke, model gitu. oke, Iya, oke. itu Jelas. aja. Oh, PPT itu juga termasuk yang review buku kan, itu. Ya, Iya. Iya. ya, Mm-mm. Itu aja sih dari saya yang TMII nggak banyak-banyak. siap. Mm-mm. Paling saya nanti nambahin tentang teori diffusion of uh, innovation. Innovation. Ya, itu aja diskusinya di situ. Nanti tambahan satu materi. Prof mau tanya yang peta teori itu ya, Prof. Mm. Saya kan belajarnya nyaplok-nyaplok nih, Prof. Nggak ngerti. Itu Mm-mm. nanti akan dibahas nggak ya di dalam kuliah misalnya, oh ini peta teori itu yang kayak gini atau saya contohnya paling gampang, saya peta teori kalau menurut Prof. Agusti satu. Kalau saya ngikutin Prof. Tami, peta teori saya bisa 6 grand teorinya. Nah, jadi kalau Prof. Agusti saya submit satu, kalau Prof. Tami Peta, saya peta submit teori itu maksudnya yang mana? Yang Excel itu yang atau yang yang PPT Excel yang yang? ada grand teori itu kan, Oh, ada itu grand tuh. teori, ada Heeh. mid range Iya, teori kan.
Kalau saya percaya bahwa event itu teori untuk menghasilkan sebuah variabel novelty, maka sometimes dia butuh irisan dengan teori yang lain. Kalau saya begitu. Ya, Monggo ya, ya. aja, mungkin Prof. Agusti punya pandangan yang berbeda, tapi kalau saya merasa bahwa sometimes Bapak Ibu menemukan sebuah variabel yang novelty itu nggak cukup hanya dengan satu teori. Satu Bahkan teori. kadang-kadang satu teori baru itu kan irisan dari teori-teori sebelumnya, nggak bisa murni dari satu teori. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Resource-based view dan apa ini namanya capability, misalnya Dynamic capability capability. resources, munculnya kan dynamic capability. Itu kan irisan-irisan begitu. Ya, Ya, jadi kalau saya percaya bahwa kadang-kadang menemukan satu variabel baru sebagai novelty itu bisa jadi irisan dari beberapa. beberapa teori. Itu. Tapi kan ya masing-masing bisa punya pandangan yang berbeda ya, Pak Thomas ya. Ya. Sebenarnya bukan beda kok, Prof. Kalau Prof. Agusti Apa? itu kan ngajari kita untuk belajar sebagai pemula ya, Prof. Oh, Maksudnya oke. itu kamu tuh satu Dan aja belum tentu gampang. bener, Ya. satu belum tentu bener, udah banyak-banyak, udah satu dulu lah. Itu gitu lah kira-kira Oh. ngomongnya. Ya, fokus, fokus. Ya betul Pak Win. Cuman Baik. tapi tetap aja larinya ini harus narik teori lain memang Pak Win. Iya, Betul, Nggak bisa betul. kita narik satu nggak premis terus bisa. cari solusinya apa. Harus narik teori lain itu. Ya, karena waktu Betul. saya ngumpulin 3 grand teori itu dia nggak nyoret kok, Bapak Ibu. Iya, Jadi ya. nggak apa-apa, dia cuma bilang kamu satu aja belum tentu bener, satu dulu deh gitu lah kira-kira. Hmm. Iya, tapi ya itu bener. Agak susah sih kalau kita membatasinya udah seperti itu agak susah nanti. Novelty-nya itu ya, Prof ya, Iya, susah. karena enggak kan pasti itu gabungan dari beberapa konsep gitu ya, beberapa teori. Kalau enggak agak susah kita. Gitu, teman-teman. Oke, baik. Oke, tinggal 7 Terima menit kasih, lagi. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Sama-sama. sekali, Prof. Terima Terima kasih kasih Terima Prof. kasih, semuanya. Bapak Ya. Ibu, Prof. Absensi nanti dibantu Pak Nanang Pak ya. Danang, thank Hmm. you. Oke, Terima terima kasih kasih. sekali. Selamat Oke, malam. Prof. Terima kasih Bye. Prof. Bye. Selamat Terima kasih, malam, Prof. Prof. Ya, malam. Bye.